Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini kita akan memulai lagi materi yang akan kita pelajari. Adapun yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana tahapan pengenalan pola secara keseluruhan, dan nanti kita akan fokus pada proses preprocessing data. Ya, karena di tahap preprocessing data itu merupakan tahapan yang sangat atau tahap preprocessing merupakan tahapan yang mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan terjadi proses pengulangan ya. Ketika data tidak siap untuk diolah ya, maka kita akan melakukan proses pengulangan di proses preprocessing data. Baik, saya akan share screen saya untuk materi tahapan pengenalan pola. Untuk tahapan pengenalan pola, outline kita untuk hari ini adalah tentang data collection, kemudian data preprocessing, di mana salah satu yang akan kita lakukan adalah feature selection, kemudian melakukan pemilihan model, melakukan training, dan melakukan evaluasi sistem. Ini 5 outline ini yang nanti akan kita pelajari, yang merupakan tahapan dari pengenalan pola ya. Jadi dari mulai koleksi data, pemilihan feature, di mana tahap ini adalah merupakan tahap besarnya adalah preprocessing data atau preparation data ya. Kemudian memilih model, melakukan training system, dan melakukan evaluasi sistem. Kita lihat dulu yang pertama, mengkoleksi data. Ya. Jadi mengkoleksi data atau mengumpulkan data itu artinya adalah kita mengambil data dari objek, kemudian juga tipe datanya berdasarkan penskalaan data. Data itu bisa kualitatif, bisa juga kuantitatif ya. Data kualitatif itu data yang bukan berupa angka terbagi menjadi dua, bisa nominal, bisa ordinal ya. Nominal itu data yang paling rendah dalam level pengukuran yang kita ambil. Contoh jenis kelamin, merek mobil, nama tempat. Ini kualitatif ya. Kalau ordinal ada tingkatan data, contohnya setuju, tidak setuju, kurang setuju. Ini kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu data berupa angka. Ya. Jadi saya ulangi, kalau yang kualitatif itu datanya bukan berupa angka. Ya. Sedangkan data kuantitatif itu datanya berupa angka dalam arti yang sebenarnya. Ya. Data kualitatif bisa berupa angka tetapi bukan dalam arti sebenarnya. Misalnya setuju, tidak setuju, kurang setuju ya, kita bisa kasih angka 1, 2, 3 misalnya ya. Itu kualitatif tapi walaupun berupa angka tetapi bukan data yang sesungguhnya. Untuk data kuantitatif ada dua, data interval, contoh interval temperatur ruangan, panas, cukup panas, sangat panas ya. Ini berupa datanya interval. Kemudian data rasio, tingkat pengukuran paling tinggi, bersifat angka dalam arti yang sebenarnya. Contoh tinggi badan, berat badan, usia. Ya, ini rasio ya. Datanya rasio, walaupun kita sebutkan tinggi badannya berapa. Tinggi di sini dalam arti yang pengukuran yang sesungguhnya. Ya, jadi contoh yang kita kumpulkan kemarin, data tentang daun ya, dari data yang sudah saya perhatikan itu ada data lebar daun, kemudian ada yang bilang juga kelilingnya daun ya. Jadi itu pengukuran secara sesungguhnya ya, tingkat pengukuran berupa rasio. Itu teknik pengumpulan data ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana melakukan pengumpulan data ya. Kemudian feature selection ya. Di dalam tahapan pengenalan pola, tahapan yang kedua adalah pemilihan feature ya.
Tetapi sebelum sampai pada pemilihan feature, data yang kita kumpulkan itu harus kita lakukan pre-processing terlebih dahulu. Ya, jadi sebetulnya feature selection itu ada di dalam tahapan untuk melakukan pre-processing data agar data itu siap untuk kita kenakan sebuah model atau suatu algoritma. Ya, jadi saya tekankan di sini feature selection, ya, yang tadi dalam tahapan pengenalan pola itu dibuat seperti ini gitu ya, feature choose feature artinya feature selection itu sebetulnya dalam proses ini ya itu proses besarnya adalah preprocessing data ya. Jadi tahap besarnya adalah melakukan preprocessing data. Nah, apa atau kenapa sih perlu dilakukan preprocessing ya? Tadi sudah saya jelaskan bahwa supaya data itu siap untuk diolah sesuai dengan domainnya. Kemudian data preparation atau preprocessing itu proses mentransformasi dari raw data ke dalam data yang siap untuk diolah sesuai dengan model. Ya, jadi data yang diolah itu biar sesuai dengan modelnya. Kenapa demikian? Nanti Anda lihat dari data yang Anda kumpulkan, ya ada banyak berupa datanya data numerik gitu ya. Itu apakah bisa langsung diolah? Kalau tidak, maka kita harus melakukan namanya preprocessing data. Tahap ini membutuhkan waktu yang lama di antara tahapan pengenalan pola yang lainnya. Jadi kita harus benar-benar di pre-processing data ini, di data preparation ini harus melakukan proses looping terus gitu ya, sampai data itu memang bersih, siap untuk kita kenai sebuah model. Kenapa sih perlu data pre-processing? Karena data di real world itu pada kenyataannya merupakan data yang kotor, ya dirty data. Bisa incomplete, kenapa ya? Nilai atributnya kurang, hanya terdiri dari agregat data. Misalnya, ya kita tidak tahu ya tiba-tiba muncul total SKS misalnya, itu kan agregat data. Ya, padahal total SKS itu diperoleh dari SKS untuk setiap semester misalnya. Ya. Kemudian noise, ada outlier atau error. Contoh misalnya salary kok diisi dengan negatif 10 atau misalnya IPK kok diisi dengan IPK-nya 10 padahal IPK paling tinggi adalah 4 gitu ya. Kemudian inkonsisten, ya, berbeda dalam penamaan atau quotes padahal mungkin maksudnya adalah sama. Ya, ini datanya tidak konsisten. Contoh misalnya age-nya 42 gitu ya, birthday-nya 30797 gitu ya. Antara birthday dengan age itu kadang tidak konsisten. Jadi sebaiknya ketika Anda melakukan proses preprocessing data harus disamakan, mau pakai birthday atau mau pakai age ya, yang lebih aman ya pakai tanggal lahir gitu ya. Karena kalau age nanti ketika ada perubahan perubahan waktu gitu ya. Sekarang udah tahun 2020 gitu ya, 2020. Kalau lahirnya tahun 97, ini berapa nih? Apakah 42 usianya? Gitu ya. Jadi terjadi ketidakkonsistenan data. Kemudian juga penamaan ini rating misalnya. Rating pakai 1 2 3 atau pakai ABC. Ya. Kemudian perbedaan antara record yang duplikat. Misalnya ada kode barangnya berbeda tetapi punya nama yang sama. Ya, misalnya handuk ya. Handuk, kemudian Anda kasih kode H1 ya atau misalnya contoh ya, handuk PM gitu ya, handuk PM. Anda kasih kode barangnya handuk. Kemudian ada handuk AB misalnya, Anda kasih nama kode barangnya handuk ya. Handuk 1, handuk 2. Oke, bisa kode barangnya berbeda tetapi namanya sama-sama handuk tapi dikasih handuk PM, handuk 02 gitu ya, sama-sama handuk. Ini terjadi perbedaan antar record yang duplikat. Ya. Kemudian disengaja salah dalam mengisikan
data yang hilang. Ya, misalnya, apakah semua orang yang berulang tahun pada tanggal tersebut Januari 1 gitu ya. Ya, ini disengaja misalnya. Sengaja disalahkan ya. Oke. Mengapa bisa kotor ya? Mungkin data itu tidak lengkap berasal dari nilai data yang dikumpulkan tidak diketahui. Ya, misalnya tadi jenis kelamin gitu ya, nggak diketahui misalnya. Masalah hardware, software, dan manusianya. Kemudian perbedaan waktu tidak diperhatikan pada saat dikumpulkan dan pada waktu dianalisa. Tadi contoh birthday tadi ya, birthday dengan age ya, itu bisa menyebabkan data itu jadi dirty. Noise data itu bisa dari bermacam-macam proses, bisa dari proses pengumpulannya di awal, ketika ngentry, atau ketika melakukan transmisi. Ya, itu bisa terjadi yang namanya noise. Nah, data yang tidak konsisten itu asalnya dari mana? Sumber data yang berbeda dan pelanggaran fungsi dependensi. Ya, ada pelanggaran fungsi dependensi, misalnya tadi kode barang itu harusnya unik, gitu kan? Kode barang itu harusnya unik, tapi Anda langgar dependensinya, ya. Yang handuk semua dikasih nama yang sama, gitu ya, kode barangnya sama atau sebaliknya. Ya. Oke, kenapa perlu melakukan pre-processing? Ya, ini yang harus Anda ingat. No quality data, no quality result. Ya, jadi kalau datanya tidak berkualitas, maka hasilnya juga tidak berkualitas. Nah, ukuran kualitasnya apa? Akurasi, ya, akurat atau tidak, benar atau salah. Completeness, ya, ada yang tidak terekam, tidak dapat dipercaya. Kemudian konsistensi, ya, beberapa diupdate, yang lain enggak, gitu ya. Timeliness, ya, secara periodik apakah diupdate apa enggak, ya. Jadi perlu timeliness juga, ini sangat penting gitu ya. Jadi pengalaman mungkin kalau pengalaman saya kemarin misalnya contoh gitu ya, kita pergantian pejabat misalnya gitu ya. Kalau kita tidak memperhatikan timeliness, data tidak secara periodik diupdate, maka ini akan menjadi sangat kacau. Contoh misalnya ya, Kaprodi sekarang periode 2000 berapa nih? Mungkin 2016 ya. 2015 sampai 2019 itu kemarin mungkin Kaprodinya Bu Rita gitu ya. Kemudian sekarang Kaprodinya Pak Adi gitu ya. Itu kalau Anda tidak update secara periodik, ya nanti tahunya yang periode saat ini saja atau periode yang kemarin. Ya, ini dari sisi kualitas data itu tidak baik ya. Kemudian believability, datanya dipercaya atau enggak. Kemudian interpretability, artinya seberapa mudah sih kita bisa memahami data. Ya, ini adalah ukuran dari kualitas, ada 6 ya, akurasi, completeness, kelengkapan, konsistensi, timeliness, believability, dan interpretability. Nah, langkah utamanya apa dalam data preprocessing? Pertama adalah melakukan data cleaning. Kita mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah atau error dalam data. Ya, kita perbaiki, tetapi ada caranya, nggak sembarangan gitu ya. Kemudian yang kedua, data integrasi, menggabungkan beberapa sumber data. Mungkin datanya tidak hanya dari satu sumber, maka kita perlu melakukan integrasi data. Kemudian yang ketiga, itu kita melakukan data reduksi, dimensional reduction, membuat data inputan itu ringkas. Ya, mungkin tadi dari beberapa sumber tadi fieldnya banyak, atributnya banyak. Ya, bisa nggak kita reduksi field-fieldnya? Tetapi dengan syarat data reduksi atau dimensional reduction ini, walaupun kita meringkas atau mengurangi jumlah data atau mengurangi banyaknya atribut, itu tidak boleh sampai menghilangkan arti ya. Nanti kita akan belajar beberapa teknik ya. Dimensionality reduction, numericity reduction, data compression, ini masuk ke dalam bagaimana mereduksi data. Kemudian yang keempat, melakukan transformasi data dan diskritisasi, yaitu mengubah skala atau distribusi dari variabel. Kita bisa lakukan dengan normalisasi dan konsep hierarki. Oke. Nah, ini bentuk data preprocessing.
Jadi datanya cleaning, datanya kita cleaning ya, yang tadi banyak noise-nya gitu ya. Ini kita cuci ya, kita sabuni gitu ya sampai data itu bersih. Setelah data bersih gitu ya, maka kita lakukan integrasi data ya. Jadi yang data satu ini ya, yang dari database misalnya gitu ya, ini kita kumpulkan nih dari sumber-sumber data jadi satu. Kemudian direduksi, data yang sudah ini direduksi atau bisa juga ditransformasi dulu. Ya, ini boleh 3 dan 4 ini bisa ketukar-tukar memungkinkan gitu ya. Ini data direduksi misalnya tadinya ada A125 jadi A115. Jadi T-nya ya, row-nya dari 2000 jadi cuma 1500. Ini melakukan reduksi data. Kemudian melakukan juga transformasi data ya. Ini datanya sangat bervariasi dari min 2 sampai 48. Ya, wah, ini repot sekali nanti ketika dilakukan proses pemodelan. Maka kita lakukan transformasi, kita buat misalnya kita buat menggunakan normalisasi dengan skala. Ya, ini adalah bentuk data preprocessingnya. Kita lihat dulu yang pertama. Data cleaning itu sangat penting ya kita lakukan supaya datanya itu yang tadi dirty bisa jadi bersih. Yang dilakukan apa dalam proses pembersihan data? Yang pertama adalah mengisi data yang hilang, fill in missing value. Misalnya ketika Anda hilang, misalnya jenis kelaminnya hilang gitu ya, L atau P-nya hilang, Anda harus isi dengan apa? Ya. Atau misalnya di alamat misalnya, mungkin kode posnya hilang, terus Anda mau isi dengan apa? Gitu ya. Oke. Selanjutnya mengidentifikasi outlier dengan menggunakan smooth out noise data ya. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah mengkoreksi data yang tidak konsisten. Ini yang harus kita kerjakan ketika kita melakukan proses data cleaning ya. Kalau Anda belajar pengembangan sistem atau mungkin belajar rekayasa RPL ya, rekayasa perangkat lunak, Anda melakukan proses yang namanya mungkin capturing data, ya bagaimana mendesain input. Nah, dari mendesain input tadi, itu Anda harus benar-benar dipikirkan supaya proses selanjutnya setelah merekam data itu kita bisa menghasilkan data yang bersih. Contoh ya, ketika Anda membuat field untuk mengisikan jenis kelamin tadi, jangan biarkan user itu mengetikkan, tetapi buat dia misalnya memilih. Memilihnya harus menggunakan radio button misalnya, jangan menggunakan check ya. Kalau radio button kan pilihnya salah satu, kalau cek bisa mungkin dua-duanya atau mungkin tidak diisi gitu ya. Nah, Anda ketika merancang input itu harus Anda pikirkan. Supaya apa? Tadi jenis kelamin Anda pakai radio button, user memilih salah satu. Ya. Hanya dua saja, tidak boleh menggunakan other gitu ya. Nggak mungkin kan dua-duanya. Jadi ini untuk menghindari supaya datanya itu terisi. Ya, jangan sampai terjadi missing value. Seperti itu. Ya, salah satu caranya gitu ya. Jadi pada saat mengembangkan sistem hati-hati membuat desain user interface-nya ya untuk menangkap inputnya. Ya. Cara mengisi missing value-nya gimana? Bisa di-ignore datanya. Ya, di-ignore itu artinya dihapus ya. Bisa secara manual. Ya, mungkin Anda kasih nilai default. Gunakan konstanta global, bisa dengan unknown, bisa dengan nilai rata-rata ya. Contohnya misalnya hilang nih IPK-nya misalnya ya, Anda bisa gunakan nilai rata-rata IPK seluruh mahasiswa informatika berapa, diisi dengan itu. Atau isi dengan nilai rata-rata dari kelas yang dimiliki gitu ya. Kalau tadi contohnya IPK, kita bisa isi hanya untuk angkatan 2018 saja gitu ya, diisi karena yang missing tadi adalah angkatan 2018. Mengisi dengan nilai yang mungkin, ya bisa dengan menggunakan algoritma regresi, Bayesian ataupun ID3. Kemudian bagaimana menghilangkan noise? Ya, bisa dengan binding, dengan equidepth, mean, boundaries,
dengan clustering, kombinasi antara komputer dan campur tangan manusia, bisa juga dengan menggunakan regresi. Kita lihat ya caranya gimana. Seperti ini. Data smoothing ya, supaya dia tidak range-nya tidak terlalu jauh gitu ya. Ada yang minus, ada yang minusnya 10, misalnya ada yang positifnya misalnya 1 juta. Ya itu harus kita smoothing. Ya, kita buat supaya dia range-nya tidak terlalu jauh. Ya, kita bisa menggunakan konsep binding. Ya, ini contoh. Contoh yang bisa kita lakukan dengan menggunakan binding method ya. Contohnya gini. Misalnya ada data yang sudah kita urutkan dalam bentuk dolar 4, 8, 9, 15, 21, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 34 ya. Kita mau melakukan binding ya dengan menggunakan dibind, dikelompokkan gitu ya. Itu menjadi 3 kelompok. Cara yang pertama Anda bisa melakukan dengan equidep. Equidep itu kedalamannya sama gitu ya. Sama semuanya diisi data ini mau dibagi 3 bin, maka jumlah data kita bagi 3. Karena sudah diurutkan, maka bin 1 dapat 4, 8, 9, 15. Bin kedua 21, 21, 24, 25. Bin yang ketiga 26, 28, 29, 34. Ya, equidep ya. Equidep kita bagi menjadi 4. Kita bagi 3, maka isinya adalah 4 ya. Isinya adalah 4. Oke. Kemudian dengan binding binnya dengan min. Cari minnya dulu. Ya. Kita lihat ya. Minnya itu apa? Min itu rata-rata gitu ya. Min itu rata-rata 4, 8, 9, 15. Rata-ratanya berapa? Ya. 4, 8 itu berarti 12. 12 ditambah 9. 12 ditambah 9. Itu 20, 12. 21 ya. 21 tambah 15 itu 36. 36 dibagi 4 ketemu 9. Jadi bin 1 itu isinya 9, 9, 9, 9. Begitu juga dengan bin 2. 21, 21, 24, 25 ya. Cari minnya ya. Ini kalau saya kasih 21, 21 berarti sisa 3 sama sisa 4. 3, 4, 7. 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 ketemu 2. Jadi 21 tambah 2 itu 23, 23, 23, 23. Ya. Juga yang bin ketiga. Kemudian cara yang lain selain dengan menggunakan min, menggunakan equidep, bisa juga smoothing dengan bin boundaries. Ya, bin boundaries itu artinya adalah ada batasan, ada batasnya. Ya, kita lihat. Ya, contohnya di sini. Bin yang pertama 4, 8, 9, 15. Kita mau lihat menggunakan boundary. Batas atasnya adalah 4 dan 15. Ya. Nah, 8 sama 9 mau kita isi berapa? Mudah sekali ya. 8 dekatnya ya, gampangannya itu dekatnya ke 15 atau dekatnya ke 4. Ya, ini selisihnya 4, kalau ke sini selisihnya 7. Maka yang 8 ini kita jadikan 4. Yang 9 gimana? 9 ke kiri 5 ya. Ini 5. Ke kanan 6. Ya kan? Maka 9-nya menjadi berapa? 9-nya menjadi 4. Itu ya. Demikian juga untuk bin yang kedua. 21, 24, 25 ya. 21 dan 25 itu batasnya, 21-nya tetap, 24-nya. Sekarang 24 mau diisi berapa? Diisi 21 atau diisi 25? Oh ya pasti jelas akan diisi ke 25 karena ini selisihnya 1, 25 dikurangi 24 kan 1 ya, berarti dekat ke sini, kalau ke sini selisihnya 3. Yang ketiga, 26, 28, 29, 34 ya. Sama caranya seperti tadi, 26 sama 34 itu sebagai boundariesnya. 28 ini 2, ke sini ada 6 ya. 29 ke kirinya ada 3, ke kanannya ada 5. Maka 28 dan 29 nih itu akan ke 26. Ya, 26, 26, 28, 26, 26, 26 dan 34. Itu smoothing dengan
binding method bisa equidep dengan bin, min, dan bin boundaries. Kemudian kalau cara menghilangkan inkonsistensi data gimana? Kita bisa menggunakan tabel referensi, ya. Misal dibuat satu tabel dengan 2 kolom. Kolom pertama nama kolom awal, kolom kedua pakai nama kolom yang telah disesuaikan, atau menggunakan juga referensi, ya, supaya datanya tetap konsisten. Kemudian yang kedua, integrasi, ya, data integration atau integrasi data artinya itu adalah kita menggabungkan data dari berbagai sumber ke sebuah tempat penyimpanan. Ya. Skema integrasinya mengintegrasikan metadata dari berbagai sumber, mengidentifikasi permasalahan entity, contoh misalnya A, CAS ID sama dengan B, CAS customer, ya, ini menggunakan tanda pagar, ya, permasalahan entitas A dengan B, ya, sama-sama ID gitu, ya. Maka kita harus melakukan integrasi metadata, integrasi dari apa ya istilahnya, nama variabelnya, ya, karena berasal dari berbagai macam sumber data. Redundansi dideteksi dengan cara menggunakan korelasi, kemudian mendeteksi dan menyelesaikan data yang mengandung konflik. Ya. Pada kenyataannya, nilai atribut dari sumber yang berbeda adalah berbeda. Ya, alasannya, perbedaan representasi, perbedaan skala. Contoh, kilogram, pounds, liter, kilogram, gitu ya. Ada perbedaan representasi dan perbedaan skala. Ini sangat penting juga di data integrasi, tetapi mungkin dilakukan, bisa juga tidak. Kalau sumber datanya cuma satu, ya nggak akan kita lakukan proses integrasi. Tapi kalau dari sumber yang berbeda-beda, ya dari entitas yang berbeda-beda, misalnya dari data customer, dari data pemasok, kita mau jadikan satu, ya maka kita harus lakukan proses integrasi data. Nah, yang ketiga, data reduction atau reduksi data. Tujuannya adalah memperoleh representasi dataset yang lebih kecil dari sisi volume, tetapi tetap menjaga yang namanya integritas data atau integrity data. Ya, nih kata kuncinya. Ya, boleh direduksi, boleh dikurangi, tetapi tetap harus integrity datanya harus tetap dijaga. Ya. Dilakukan reduksi, kenapa? Agar lebih efisien, namun menghasilkan hasil yang sama sebagai hasil analisisnya. Jadi tadi misalnya 100 kolom, ya, 100 atribut, kita reduksi menjadi 10 atribut, itu harus menghasilkan hasil yang sama sebagai hasil analisisnya. Punya 1000 record dengan 100 record, itu juga demikian. Kita reduksi datanya jadi 100 record, tetapi hasilnya harus tetap sama. Ya. Cara mereduksinya gimana? Dengan data cube aggregation, nanti kalau Anda belajar big data gitu ya, data warehouse, Anda akan belajar nih bagaimana membuat data cube, ya, terutama di sini. Kemudian atribut subset selection, kemudian dimensional reduction, numericity reduction, reduction, ya, bisa dengan parametric method regresi, non parametric method dengan histogram, clustering, dan sampling, dan bisa juga mereduksi data menggunakan data compression. Ya, seperti kalau Anda data gitu ya, data kemudian Anda dikompres, itu kan direduksi sebetulnya, tetapi tidak mengurangi isinya. Artinya ketika kita ekstrak kembali datanya, ya bisa tetap tersimpan seperti itu. Itu salah satu contoh dari mereduksi data. Nah, nanti akan kita pelajari lebih mendalam adalah dimensionality reduction dengan PCA dan numericity reduction dengan menggunakan histogram, ya, di sini. Sebetulnya ini dua ini yang akan kita jadikan fokus, ya, dalam mereduksi data. Dimensionality reduction tadi tujuannya adalah atau teknik untuk mengurangi jumlah variabel input untuk training data. Mengurangi ukuran dari variabel input, tetapi mendapatkan feature penting dan tidak ada data yang hilang.
Ya, jadi sama mereduksi data, salah satunya adalah dengan cara dimensionality reduction, supaya fiturnya yang penting itu masih tetap kita pertahankan dan tidak ada yang hilang. Hanya fitur penting yang nanti diidentifikasi dan digunakan. Ya, maka kenapa proses di dimensionality reduction itu sangat penting, karena nanti akan masuk ke dalam proses selanjutnya. Ya. Tekniknya tadi saya sudah sebutkan, bisa menggunakan PCA, bisa menggunakan supervised dan non-linear teknik seperti menggunakan feature selection. Ya. Ini feature selection, proses mengurangi jumlah variabel input yang akan digunakan untuk mengembangkan model, mengurangi jumlah variabel input. Jadi sebetulnya intinya sama ya, feature selection, dimensional reduction gitu ya, data reduksi gitu, itu sebetulnya sama ya. Intinya adalah bagaimana kita memilih atribut ya yang merupakan atribut yang penting ya, tidak missing ya, artinya feature yang kita pilih atau atribut yang kita pilih itu bisa mewakili atribut-atribut yang lain gitu ya. Sebetulnya intinya sama, yaitu proses untuk mengurangi jumlah variabel yang nanti akan dikembangkan untuk model berikutnya atau proses berikutnya. Tujuannya untuk efisiensi dan waktu komputasi ya. Mengakses atau memproses 1000 record dengan 10.000 record itu akan berbeda. Mengakses 100 variabel dengan 10 variabel itu pasti berbeda waktu komputasinya. Ini contoh ilustrasi transformasi data dari objek yang kita amati ya. Kemarin kita sudah mengamati nih, bisa teks, citra, audio, video, dan lain sebagainya. Kemarin kita banyak di teks dan banyak di gambar gitu ya, di citra. Ini fiturnya 1, 2 sampai N, kemudian kelasnya apa? Ya, kemudian kemarin saya lihat ada kelas daunnya, mangga dan seterusnya. Ya, kemudian ini adalah nomor 1 sampai dengan M. M menyatakan banyak data, N ini adalah banyaknya feature, kemudian ini adalah kelasnya. Oke. Keempat, yang akan kita lakukan pada proses data preprocessing adalah melakukan transformasi data dan diskritisasi. Ya. Data ditransformasi atau dikonsolidasikan ke dalam bentuk yang tepat. Dilakukan dengan cara smoothing, tadi contohnya sudah menggunakan binding, clustering regresi, agregat, ya. Misalnya data penjualan harian dapat diagregat sehingga dapat dihitung jumlah total penjualan per bulan dan per tahun. Ya, ini menggunakan data agregat supaya datanya juga bisa lebih ringkas gitu ya. Generalisasi ya. Low level data dapat digantikan dengan high level konsep dengan menggunakan konsep hierarki. Contoh misalnya Anda bisa buat street ya, nama jalan kita generalisasi aja dengan city, atau bisa juga jalan mungkin dengan dusun gitu ya, atau bisa juga dengan kelurahan gitu ya. Jadi lebih general. Jadi yang low level ini kita naikkan ke high level. Ya, ini yang paling mudah contohnya adalah di sini. Street digeneralisasi jadi city. Kalau city mungkin kalau di konsep di kita di Indonesia ini terlalu jauh gitu ya. Kota, kalau kota urutannya kan provinsi ya, provinsi, kemudian kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa ya. Jadi kalau street mungkin lebih cocok ke desa atau ke kelurahan dibandingkan dengan ke city. Kemudian normalisasi, data atribut kita buat dalam bentuk skala ya. Kalau nanti semuanya numerik dari 0 sampai 100 gitu ya, itu akan ada banyak sekali data. Tapi kalau kita buat normalisasi dengan skala itu, maka kita buat bisa kita kelompokkan, kemudian nanti kita bisa lihat 0 sampai 10 itu jumlahnya berapa ya. 10, 20 jumlahnya berapa. Kita buat normalisasi. Kemudian feature construction atau konstruksi atribut ya, atribut yang baru dibangun dan ditambahkan dari sekumpulan atribut yang telah diberikan. Ya, ini nanti kita juga belajar. Kemudian yang penting juga melakukan diskritisasi dan konsep hierarki ya. Konsep hierarki ini tadi mirip atau sama dengan konsep generalisasi. Normalisasi, apa yang bisa kita lakukan dengan normalisasi? Menggunakan min-max normalization, z-score normalization, atau gunakan decimal scaling.
atau penskalaan dengan menggunakan desimal. Ini caranya gimana ya Bu? Ya. Ini V aksen itu nanti sama dengan V dibagi dengan 10 pangkat J gitu ya. J ini adalah smaller integer yang nilainya lebih kecil dari 1 gitu ya. Gampangnya gini. Misalnya ya, misalnya saja, misalnya seribu ya, atau 10.000 ya. Ini ada data 10.000, kemudian ada data, kemudian ada data 100 ya. Tuh. Ya. Ini datanya banyak nih, datanya banyak. Ya, tapi ringnya antara 100 sampai 10.000. Maka kita bisa lakukan dengan decimal scaling, yaitu 10.000 kita bagi menjadi 100, maka akan ada V aksennya adalah ya, sama dengan ya jumlah J-nya ya, jumlah J-nya itu adalah 10 pangkat J gitu ya. 10.000 dibagi 100, ini 0 hilang, tinggal 3 ya, berarti nanti ada 10 pangkat 3. Jadi kalau ini ketemu ya 10.000, maka ini kita jadi scale-nya adalah 3, ini adalah 1. Seperti itu, decimal scale ya, gampang ya. 100 bagi 100 karena yang paling minimal gitu ya. V ini V aksen, V nilainya dibagi 10 pangkat J. J-nya berapa? J-nya adalah nih nilainya ya, 10.000 dibagi 100 itu kan 3 gitu ya. 3 ini 100 dibagi 100 ini 1. Jadi kalau nanti ketemu lagi misalnya 300 ya, decimal scalingnya jadi berapa? Ya, sama ya, 1. Seperti itu. Oke. Data transformasi yang lain yang feature construction atau dengan feature engineering ya. Jadi membuat variabel baru dari data yang sudah ada, data kategorikal ke number atau sebaliknya. Data kategorikal adalah variabel yang nilai label dan sebenarnya bukan number value ya, kategorikal. Ya, kategorinya misalnya tadi contoh di depan sudah ada ya, misalnya kategori apa ya tadi, coba kita lihat mungkin di slide ya. Nah, kita lihat tadi di mana ya. Oke lah, nanti kita cek lagi mungkin di slide yang tadi di awal. Nah ini ya, nominal dengan ordinal. Jadi datanya itu kita ubah ya, setuju, tidak setuju, kurang setuju, itu dalam bentuk angka, tetapi sebetulnya bukan merupakan angka yang sesungguhnya ya. Oke. Ya, jadi dibuat kategori ya. Kemudian diskritisasi dan konsep hierarki ya, mengurangi jumlah nilai. Jadi tujuannya adalah mengurangi jumlah nilai yang diberikan dalam atribut yang kontinu dengan cara membagi ring ke dalam interval-interval. Label interval dapat digunakan untuk melakukan replace data yang sesungguhnya. Jadi kita buat diskritisasi. Jadi yang kontinu kita buat ke dalam bentuk interval-interval ya. Kemudian konsep hierarkinya ya, itu mengurangi data yang dikumpulkan dan mereplace yang low level ya, numerik
seperti nilai numerik untuk usia jadi low level ke konsep high level, misalnya usia sekian sampai sekian itu muda, middle age atau yang senior ya. Jadi yang low level kita buatkan ke high level gitu ya. Tadi contoh street kita jadikan ke dusun, jadikan lagi ke kelurahan, jadikan lagi ke kecamatan dan seterusnya ya. Konsep hierarki. Nah, diskritisasi ya, ada 3 jenis tipe atribut, nominal, ordinal, dan numerik ya. Nominal itu dari unordered set, contoh data cuaca misalnya hujan tidak hujan, ini kita sebutnya data nominal. Ordinal, value dari yang sudah terurut, misalnya data variabel temperatur, nilainya panas, sedang, dingin, itu kita bisa urutkan ya. Tadi temperatur contoh sudah di depan. Kemudian numerik ya, bisa bukan real number atau yang nilainya continuous ya. Diskritisasi adalah membagi ring dari nilai atribut yang continuous tadi ya, yang numerik, yang real number ke dalam sebuah interval. Beberapa algoritma klasifikasi hanya menerima atribut yang kategorikal ya, kadang-kadang seperti itu. Mengurangi ukuran data itu bisa juga kita lakukan untuk menyiapkan analisis untuk lebih lanjut ya. Ini guna dari diskritisasi data. Metodenya bisa binning, histogram analisis, clustering, decision tree analisis, dan korelasi analisis ya. Nanti kita akan belajar ini ya, 5 ini. Oke, setelah kita melakukan data preprocessing, di mana salah satunya adalah memilih feature ya, memilih atribut-atribut yang penting. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan model. Algoritma yang apa yang digunakan, apakah algoritma itu merupakan algoritma yang terbaik. Tekniknya bisa dengan template matching, statistical, struktural or sintaktis, ya berbasis sintak. Ini contohnya misalnya kalau Anda ini ya mungkin di information retrieval gitu ya, itu bisa pencocokan apa, bisa gunakan grammar, ada string atau menggunakan otomata. Kemudian bisa juga menggunakan teknik neural network. Contoh ini yang template matching, kita bisa menggunakan atau modelnya regular expression untuk mengenali pola tanggal. Ya, contoh misalnya di sini yang depan D itu 2 digit, 1 minimal 1 maksimal 2, kemudian yang tengah itu adalah huruf A sampai Z, bisa huruf besar huruf kecil atau huruf kecil huruf ya, bisa gabungan keduanya, kemudian ditambahkan dengan belakangnya ini adalah nilainya atau panjangnya adalah 4 ya. Contoh misalnya mengenali penulisan tanggal 9 September 2020 ya. 9 ini berarti D-nya ini 1 yang depan ya. Kemudian September itu adalah regular expression-nya untuk yang A sampai Z besar, A sampai Z kecil. Kemudian yang berikutnya adalah diikuti tahun ya. Tahunnya harus 4 digit. Ya, digitnya 4, ini digitnya minimal 1, maksimal 2, 30 Maret 2021 misalnya. Seperti itu. Ini template matching ya. Jadi ini template-nya. Kemudian kita cocokkan apakah dalam Anda menuliskan tanggal udah benar atau belum. Ya. Jangan-jangan nulis tanggalnya misalnya 9 09 20 ya. Contoh ya. Misalnya gini. Misalnya Anda menginputkan atau memberikan inputannya, data yang diterima 9 09 20. Nah, ini kan berarti nggak match nih. Nah, nggak match kan ya, 9. Ini oke lah ya, 1 digit. Nah, tapi yang kedua ini, ya, yang kedua ini yang harusnya A sampai Z bukan berupa angka. Kemudian yang berikutnya, ini harusnya 4 digit. Ya, ini harusnya kan 4 digit, 4 di situ. Tapi yang ditemukan adalah 2. Maka ini tidak match. Nah, yang seperti ini Anda sebagai pengembang sistem ya, nanti di proses RPL Anda, mendesain user interface Anda, desain input ini harus diperhatikan. Benar-benar diperhatikan ya, supaya Anda tidak melakukan proses cleaning tadi yang panjang gitu ya. Anda membiarkan user memasukkan dengan bebas misalnya ya, 90920 dengan 9 September 2020 kan sebetulnya maksudnya sama, tapi Anda tidak
membuat regular expression-nya sesuai dengan yang ada di template Anda, ya nanti Anda harus mencocokkan. Ya kalau benar 9/09/2020 itu maksudnya 9 September. Ya, kalau ada maksud yang lain kan nggak susah juga. Ya, terutama ini, ya. Misalnya 6, ya kadang DD sama MM itu dibalik, ya. Misalnya seperti ini. Ini maksudnya 6 September atau 9 Juni gitu ya. Nah, kalau Anda tidak menyiapkan dengan baik user interface-nya, maka nanti proses cleaning-nya akan jadi lama lagi. Kemudian pendekatan statistik, ini contoh mengenal huruf, ya. Membandingkan grid yang sama untuk pengenalan huruf. Ya, jadi kita mau bandingkan nih, yang pertama huruf A yang sisi sebelah sini, sebelah kiri, ya, kemudian dan A yang tegak seperti ini. Membandingkan grid per grid, ya, grid per grid. Nah, kalau terisi kita kasih 1, kalau tidak terisi kita kasih 0 gitu ya. Dari A yang miring ini dengan A yang lurus, ternyata jumlah grid yang tidak sesuai adalah 3. Ini pada sini ya, grid yang pertama atas ini ya. 0, 0, 1, 0. Kalau yang ini 0, 1, 1, 0 gitu ya. Itu yang pertama. Grid yang kedua 0, 0, 1, 0. Kalau yang sini 0, 1, 1, 0 gitu ya. Kemudian yang ketiga 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Nah, kalau yang berikutnya ini sama ya, 1, 0, 0, 1. Ini juga sama, 1, 0, 0, 1 gitu ya. Bawah juga sama. Nah, yang tidak sama itu adalah 3. Ya, jadi jumlah kalau yang pendekatan statistik untuk huruf A ya itu 3 yang gridnya tidak sama. Sekarang kalau A dengan B gimana? Membandingkan grid per grid A dengan B. Berapa jumlah grid yang tidak sama? Pendekatan statistik ya, jumlah saja. Ya, caranya sama seperti tadi. Ini yang A, ya, kemudian ini yang B. Ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang tidak sama. Ya. Jumlah grid yang tidak sesuai ada 10. Nanti bisa Anda, kalau nanti Anda belajar citra gitu ya, bagaimana ini membandingkan huruf A dengan huruf B. Ya, dengan konsep kesesuaian jumlah grid. Nah, permasalahannya adalah kita butuh waktu lama untuk mengenali pola dari sejumlah data yang jumlah pola yang kita simpan. A sampai Z kecil 09 gitu ya, atau data yang lain. Maka solusinya biasanya kita menggunakan kecerdasan buatan biasanya, ya, supaya bisa lebih cepat, atau mungkin yang sekarang menggunakan mesin learning. Oke, setelah menentukan model tadi kita mau pakai pendekatan statistik atau template matching atau yang lain, kita lakukan proses training sistem. Kita mulai memberikan pengetahuan kepada sistem, ya, dan kita mulai melakukan proses training. Nah, caranya gimana? Ya. Tahapan teknik pengenalan pola untuk training data itu kita bisa lakukan dengan 2 tahap, yaitu proses learning dan proses detection. Pertama itu harus di training dulu, datanya kita training, kita latih, gitu ya. Kemudian baru hasil training kita lakukan proses testing. Benar nggak sih yang di training itu? Ya, kita lakukan proses testing. Waktu learning bisa lebih besar. Sulit untuk belajar, tetapi sekali terpelajar, sistem akan menjadi natural. Ya, jadi proses trainingnya ini bisa berkali-kali, tapi kalau sudah oke, sudah bagus gitu ya, maka ketika ada masuk data, ini dengan mudah kita kenali. Jadi ada 2 ya, training dan testing. Dapat menggunakan metode kecerdasan buatan seperti neural network, machine learning, dan bisa juga menggunakan deep learning. Nah, ini learning, bagaimana mesin dapat belajar tentang aturan. Ya, ini nanti kita belajar supervised learning. User menyiapkan label kategori atau value atau bobot untuk masing-masing pola dalam data training. Jadi kalau supervised learning itu ada label kategorinya. Tapi kalau unsupervised learning,
itu sistem membentuk klaster atau pengelompokan secara alami dari pola yang dimasukkan. Ya, kita lihat bedanya. Nih, contoh ya. Kalau yang supervised itu kita biasa kenal dengan nama classification. Kalau yang unsupervised itu clustering. Klasifikasi itu label kelasnya sudah diketahui, tetapi kalau clustering itu belum atau tidak ada kelasnya, tidak ada nama kelasnya. Contoh seperti ini, ya. Ini kita punya data, kita training, kemudian kita buat label yang seperti ini adalah kategori A dan seperti ini adalah kategori B. Ketika ada data yang masuk, maka akan ditentukan dia masuk kategori A atau kategori B. Itu namanya klasifikasi. Tetapi kalau yang clustering itu tidak ada labelnya, tidak ada kategori A, kategori B atau kategori C gitu ya, tidak ada. Jadi data masuk ya sudah, dia kalau dekat ya kita kelompokkan jadi satu, kalau dekat lagi kelompokkan kedua. Jadi kita hanya bisa menyebut kategori pertama dengan kategori kedua, tidak bisa menyebutkan memisahkan gitu ya, sesuai dengan menentukan labelnya terlebih dahulu. Jadi intinya adalah kalau klasifikasi ada kelas labelnya, tapi kalau clustering itu tidak ada kelas labelnya. Namanya boleh bebas, ya. Oke. Kemudian langkah yang terakhir adalah mengevaluasi, menghitung kinerja dari feature data yang kita gunakan. Kita lihat di evaluasi sudah sesuai belum. Kalau belum sesuai ya kita ubah lagi di mana letak kekeliruannya atau kesalahannya. Nanti ada proses yang kita buat bagaimana melakukan evaluasi terhadap pola, ya biasanya berapa persentase kemiripannya, ya seperti itu. Tingkat akurasinya, ya kalau ada data daun masuk, ya ini mau dikenali sebagai daun mangga apa daun jambu gitu ya, itu kita bisa hitung tingkat akurasinya. Ini namanya melakukan evaluasi. Nah, kita lihat contoh bagaimana proses itu kita lakukan. Ini contoh yang sangat terkenal ya, yaitu kita mau mengklasifikasikan ikan salmon dengan sea bass. Nah, ingat ya, ini sudah melakukan klasifikasi ikan salmon dan sea bass. Berarti kita masuk ke supervised learning, sudah ada dulu data klasifikasinya. Sea bass itu sama dengan barramundi atau kakap putih ya, seperti ini. Kalau ini salmon. Bagaimana memisahkan ikan yang masuk secara otomatis pada permukaan yang berjalan sesuai dengan spesiesnya. Ya, jadi kasusnya adalah ini ada ikan, sekelompok ikan terus jalan di mesin gitu ya. Ini mau dipisahkan nih. Ini ikan salmon, ikan sea bass gitu ya. Nggak boleh tercampur. Ya. Asumsinya bahwa kita hanya punya 2 jenis ikan, tidak ada jenis ikan yang lain atau tidak ada kelompok yang lain, hanya sea bass dan salmon ya. Oke. Apa yang bisa menyebabkan masalah selama proses pengambilan data? Ya, tadi masalah ada noise-nya enggak ya, gitu ya. Kondisi pencahayaan, ya kalau dia ambil image, ada yang cahayanya bagus dengan cahayanya redup mungkin akan berbeda. Posisi ikan di permukaan yang berjalan, ya mesin dijalankan gitu ya. Ini ikannya lurus begini, apa vertikal atau horizontal. Noise dari kamera gitu ya, noise-nya banyak atau tidak. Langkah apa yang dalam proses bisa gambar, kemudian memisahkan setiap gambar ikan, melakukan pengukuran dan membuat keputusan. Nah ini contoh diagram proses klasifikasinya. Kita lakukan pre-processing, ya, yang ada noise-nya. Misalnya contoh ini ya, ini kan harus kita hilangkan nih, ya tempat-tempatnya ini nih, ya. Kemudian melakukan feature ekstraksi, mana feature yang harus kita pilih gitu ya, baru kita klasifikasikan dia masuk sea bass atau masuk ke salmon gitu ya. Ya, preprocessingnya tingkatkan kualitas gambar. Kemudian titik-titik data yang memisahkan titik data yang merupakan representasi dari kedua ikan yang hampir saling bersinggungan. Jadi kalau mengklasifikasi itu harus data yang overlap itu harus dijauhkan, bukan didekatkan ya. Jadi harus punya ciri yang sangat membedakan. Ya, itu maksudnya adalah memisahkan titik data yang merepresentasikan yang overlap. Jadi maksudnya begini. Kalau diklasifikasi itu nggak boleh ada data yang overlap.
seperti ini. Data yang overlap ini, ya, titik-titik data yang overlap ini harus kita pisahkan sehingga nanti menjadi terpisah. Kelasnya 2. Terpisah sangat jauh. Seperti ini. Ya. Ini kelas sea bass, misalnya ini kelas salmon. Ya. Yang di tengah-tengah ini harus kita hilangkan. Gimana cara memisahkannya? Ya. Menggunakan fitur yang mungkin untuk bisa memisahkan. Panjang ikan, tingkat kecerahan, lebar ikan, jumlah dan bentuk sirip, posisi mulut, dan fitur lain yang mungkin ada. Ya, panjang ikan mungkin salmon sama sea bass itu panjangnya deket apa jauh ya. Kalau dia bisa kita bedakan ikan kecil sama ikan panjang gitu ya, maka itu kita bisa ambil panjang ikan itu sebagai feature. Tapi kalau dia sangat dekat panjangnya gitu ya, ada di sini, ya itu nanti bisa tidak dipilih sebagai feature. Asumsi beberapa nelayan dapat mengatakan bahwa sea bass itu umumnya lebih panjang. Asumsi loh ya. Meskipun rata-rata sea bass lebih panjang dari salmon, namun ada banyak contoh di mana ikan yang dilakukan pengamatan menggunakan fitur ini malah tidak berhasil. Ya, jadi hati-hati ya ketika nanti menentukan fitur, kita mau pakai asumsi atau mau pakai data yang sesungguhnya kita buat sendiri gitu ya. Tidak menggunakan asumsi. Nah, bagaimana memisahkan? Masih kita memisahkan sea bass dari salmon. Untuk meningkatkan hasil rekognisinya atau pengenalannya harus menggunakan lebih dari satu fitur. Jangan hanya panjang saja. Ya, tapi tadi ada contohnya mungkin bisa lebarnya, mungkin ada posisinya gitu ya. Jika menggunakan hanya satu fitur, kemungkinan besar tidak akan menghasilkan kinerja klasifikasi yang baik. Ya. Kombinasi feature kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi tidak disarankan hanya satu feature saja. Nah, ini contoh ya. Ini good feature, ini bad feature. Misalnya lightness ya, dan apa ya? Lightness-nya apa isinya? Kecerahannya gitu ya, sama lebarnya. Ya, ini good feature, tapi kalau ini adalah bad feature. Ya, karena ini masih campur-campur nih, ada yang overlap. Ya, tadi syaratnya adalah kita harus bisa misahkan nih secara lebar seperti ini. Ini harus ada di sisi sini, ini harus di sini mengelompok. Nah, ini decision boundary-nya ya. Model yang lebih kompleks akan menghasilkan boundary atau batas pemisah yang lebih kompleks pula ya. Kalau datanya kompleks ya seperti ini ya. Batasnya juga bisa kompleks. Ini juga ini lebih sederhana ya. Sementara ini juga agak lumayan dibandingkan dengan yang ini. Ya. Jadi penggunaan fitur yang berbeda akan menghasilkan boundary atau batas pemisah keputusan yang berbeda pula. Ya, boundary-nya seperti ini akan berbeda ketika boundary-nya seperti yang sebelah kanan ini. Ya. Apakah ada kemungkinan bahwa pelanggan atau pembeli menemukan ikan sea bass di dalam kumpulan ikan salmon? Nah, mungkin, sangat mungkin. Perlu dipertimbangkan biaya dengan tingkat kesalahan yang berbeda dalam setiap keputusan yang dibuat. Harus ada pertimbangan biaya. Contoh, jika perusahaan melakukan pengempakan ikan dan mengetahui bahwa pelanggan yang membeli ikan salmon sangat kecewa jika mereka melihat ikan sea bass-nya ada dalam kaleng salmon, ya tiba-tiba muncul nih ya, Anda belinya salmon, tiba-tiba munculnya sea bass, gitu ya. Nah, kebalikannya, pelanggan yang membeli ikan sea bass tidak merasa senang jika mereka sering melihat ikan salmon yang lebih mahal di kaleng yang mereka beli. Ya, jadi ini kebalikannya nih dari yang pertama tadi. Tapi masalahnya bukan masalah harga, tetapi selera. Ya mungkin seleranya adalah memang tidak senang dengan salmon, walaupun harganya mahal, tapi dia lebih senang ikan sea bass, ya ikan kakap daripada ikan salmon gitu ya. Ya ini juga pengetahuan yang dimiliki oleh pelanggan akan mempengaruhi keputusan untuk membeli ikan kaleng. Ya, jadi pengetahuan dari pelanggan, oh kalau beli merek A itu ternyata ikannya di dalamnya itu sering tertukar ya, ada ikan sea bass di dalam ikan salmon gitu ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi si pelanggan ketika mau beli ya. Jadi nggak mau beli lagi deh. Ini akan sangat mempengaruhi nanti sistem berikutnya. Nah, isu yang terkait dengan ekstraksi feature, apakah ada kemungkinan bahwa pelanggan atau pembeli menemukan ikan sea bass dalam kumpulan ikan salmon? Itu tadi sudah ya. Fitur yang berkorelasi besar tidak akan meningkatkan kinerja.
Ya, jadi harus korelasinya yang kecil, bukan korelasi yang besar. Korelasi kan berarti saling berhubungan tadi ya, berkorelasi. Kemungkinan akan ada kesulitan untuk mengekstraksi feature yang tertentu. Ya, misalnya tadi panjang, mungkin juga akan sulit ya untuk membedakan, untuk bisa membuat korelasi yang besar. Membutuhkan komputasi yang cukup mahal untuk mengekstraksi banyak feature. Kemudian adanya feature yang hilang dan domain pengetahuan yang digunakan. Ya mungkin saya agak kesulitan nih, karena domain ikan-ikanan tadi saya nggak paham, ya maka ya akan jadi masalah gitu ya. Saya cuma pahamnya makan ikan, ya saya paham, tapi saya nggak begitu paham apa sih cirinya ikan salmon dengan ikan kakap atau ikan gurame dengan ikan nila misalnya seperti itu. Saya pengetahuan terhadap perikanan tuh nggak ada, sehingga kan nanti jadi masalah ketika Anda melakukan ekstraksi feature-nya. Ya. Oke, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari tadi ya, proses untuk pengenalan pola itu adalah pertama melakukan pengumpulan data, kemudian pre-processing, preparation data, pemilihan feature, ya ini juga harus disesuaikan dengan domain, kemudian memilih model, ya mau pakai matching atau mau pakai statistik atau mau pakai yang lain, kemudian proses training, supervised, unsupervised learning, dan melakukan evaluasi, ya pencocokan tadi, benar nggak si base nih, benar nggak salmon, berapa tingkat akurasinya, itu proses evaluasi. Oke, demikian untuk proses pengenalan data ya secara umum seperti itu. Nanti kita akan belajar setelah ini adalah tentang ini bagaimana memilih feature, menyiapkan data lebih detail lagi, karena ini mungkin sangat kita perlukan dan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi nanti dengan mempelajari data preprocessing. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat.